Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan bersama-sama untuk mengikuti Bible Study. Dan sebelumnya mari kita akan bersama-sama untuk menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Sebab dialah yang layak ditinggikan, dia besar, dia ajaib. Besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu Tuhan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak ditinggikan,
kami umat-Mu Tuhan memuji dan menyembah. Biar Engkau yang ditinggikan, biar Engkau yang diagungkan Tuhan. Semua yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kudus, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Allah yang maha kudus. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Glory haleluya Yesus. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Hamba-Nya. Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Bapa, terima kasih. Satu hari lagi Engkau masih memberikan kami kesempatan. Masih ada di dunia ini Tuhan. Dengan semua keberadaan kami sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk waktu-waktu kami mau belajar menjadi orang yang bijaksana, menghitung hari-hari kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami mau belajar berpengetahuan, mencari pengenalan akan Engkau. Bapa, semua umat-Mu yang Kau panggil sebagai imamat rajani. Kami siap mencari Engkau, mencari kebenaran firman-Mu. Sungguh siapa kami Tuhan. Kami tidak mampu menerjemahkan siapa Engkau, karena Engkau terlalu tinggi, terlalu dalam, terlalu luas, terlalu besar bagi kami. Jika Bapa tidak mewahyukan pribadi-Mu kepada kami, bagaimana kami bisa mengerti? Karena itu kami butuh Engkau, kami butuh Roh-Mu yang kudus. Kami butuh hikmat-Mu. Beritahukan kepada kekasih-kekasih-Mu rahasia-rahasia dari tempat kudus Tuhan. Yang Engkau sendiri nyatakan bagi kami. Tolong kami untuk kami mengerti lebih dari apa yang kami tahu. Begitu banyak perbendarahan dari tempat yang maha kudus. Perpustakaan surga. Yang kami nggak bisa dapat dari tempat lain. Kami hanya bisa dapat dari tempat-Mu yang maha kudus.
Karena itu setiap anak-anak-Mu, setiap umat-Mu, setiap mempelai-Mu Tuhan, yang ketika kami ada di tempat kudus-Mu, kami tahu kami mendapatkan sesuatu yang baru dari Engkau. Tolong setiap kami Bapa, ajari kami ketetapan-ketetapan-Mu supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sebab kami tahu bahwa hanya kebenaran firman-Mu yang memerdekakan setiap kami dan yang menuntun kami ke jalan yang benar. Kami siap belajar firman Tuhan. Bapa tolong hamba-Mu. Hamba bukan apa-apa, hamba bukan siapa-siapa. Hamba hanyalah sebagai alat yang Kau pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Hamba ingin diberkati. Jemaat-Mu ingin diberkati. Karena itu kami butuh pengurapan dari tempat yang Maha Kudus. Baik hamba yang menyampaikan atau semua umat-Mu yang mendengar, sama-sama menerima berkat. Terima kasih Bapa. Yeshua HaMashiach Adonai, kami mengucap syukur di dalam nama-Mu yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, kekasih Tuhan. Kita bertemu lagi di Bible Study lanjutan. Sore ini, malam ini kita masih ada di dalam topik lanjutan dari Priestly Bride. Ya. Sebelum saya masuk lebih lanjut, saya ingin mereview kembali materi yang minggu lalu kita sudah sama-sama belajar, supaya kita semua bisa koneksi lagi, connected ya, dihubungkan lagi, di-refreshing lagi sebentar, supaya kita bisa masuk di materi lanjutan. Minggu lalu kita sudah belajar siapa itu mempelai imamat rajani. Tolong ditampilkan. Ya, minggu lalu kita kan sudah belajar siapa itu mempelai imamat rajani, siapakah mereka, dan bagaimana kita tahu bahwa nanti kita akan terpilih menjadi imamat Melkisedek, atau bagaimana kita bisa menjadi bagian dari imamat Melkisedek. Kita akan lanjutkan hari ini, ya, bagaimana supaya kita bisa mempersiapkan diri. Ya, saya review kembali, kenapa firman Tuhan berkata bahwa Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Saudara, kita kemarin belajar bahwa kenapa Tuhan tidak memakai aturan Taurat atau hukum Musa atau hukum Torah, tetapi dikatakan Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Karena Yeshua HaMashiach, dia adalah yang paling komplit, yang menjalani dua fungsi, arti daripada Melkisedek, yaitu Meleh dan Sadok. Melkisedek itu berasal dari kata Meleh and Sadok. Ya, Meleh yang berarti raja. Yeshua adalah raja kebenaran. Ya, genetika keturunan raja diturunkan dari ayahnya. Di dalam Matius 20 dan Amsal 7 ayat 19 sampai 20 berbicara tentang Tuhan yang baik. Tuhan sudah menceritakan bagaimana dia menjadi Tuhan yang baik, Tuhan yang adil, Tuhan yang memberikan upah seimbang, Tuhan yang selalu memperhatikan orang-orang yang terluka, ya. Dia adalah Tuhan yang baik dan dia adalah raja yang benar. Sadok artinya imam yang sama dengan Sedek, ya. Dari mana Yeshua memperoleh gelar keimaman? Ya. Karena di dalam aturan Musa, imam harus berasal dari suku Lewi. Dan kita sudah sama-sama belajar. Kita sudah sama-sama belajar bahwa hanya orang dari suku Lewi
yang boleh melayani di tempat kudus sebagai imam. Ya, kemarin kita sudah sama-sama menyingkapkan, sudah bersama-sama belajar bahwa keimaman Yeshua berasal dari generasi ibunya Maria. Maria dan Elizabeth adalah sepupu. Siapa Elizabeth? Elizabeth adalah istri daripada Sakaria. Sakaria adalah seorang imam karena dikatakan dia adalah golongan rombongan Abiyah, ya. Saudara, rombongan Abiyah adalah golongan imam-imam yang melayani di tempat kudus. Kemarin saya sempat ada singgung penatua, tapi itu jelas salah ya Bapak Ibu. Yang benar adalah imam. Rombongan Abiyah adalah rombongan imam. Hanya imam-imam yang melayani di tempat kudus, melayani sebagai di bait suci. Ya, Sakaria adalah imam dari keturunan Lewi. Istri Sakaria, Elizabeth, adalah keturunan daripada imam besar Harun yang berasal dari suku Lewi. Jadi kesimpulannya Maria adalah keturunan Lewi. Karena itu Yeshua sendiri memenuhi kriteria bahwa di dalam garis keturunan ibunya dia adalah suku Lewi. Karena itu engkau dan saya di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, engkaulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus. Apa arti Meleh and Sadok? Meleh adalah raja, Sadok adalah imam. Karena itu Melkisedek. Ketika engkau dan saya dikatakan umat-umat imamat rajani, engkau adalah umat Melkisedek. Engkau adalah umat Melkisedek yang menjalani dua fungsi. Apa saudara? Fungsi imam dan fungsi raja harus seimbang. Ya, itu materi yang kita pelajari sampai minggu lalu ya. Karena itu Tuhan jelas-jelas berkata kalau engkau punya iman tapi engkau tanpa perbuatan engkau mati. Ya, iman tanpa perbuatan itu enggak ada, mati. Tapi perbuatan tanpa iman juga sia-sia. Ya. Kita harus menjalani fungsi Melkisedek, Meleh and Sadok. Karena lewat kematian Yeshua HaMashiach, dia menjadi imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek, bukan peraturan Musa. Maka Yeshua HaMashiach menjalankan dua fungsi. Dia fungsi yang paling komplit adalah fungsi raja dan fungsi imam. Engkau dan saya lewat kematian Yeshua, engkau adalah imamat rajani, bangsa yang kudus. Engkau adalah raja yang melakukan fungsi tugas imam, engkau imam yang melakukan tugas raja. Kita akan belajar lebih lanjut ya Bapak Ibu. Hanya mempelai Melkisedek yang masuk di tempat Maha Kudus ya. Bapak Ibu, ini pelajaran yang sebenarnya sudah lebih intermediate ya. Nanti pelan-pelan Bapak Ibu mengerti. Hanya mempelai Melkisedek yang masuk di tempat kudus. Bu Elva, apakah ada mempelai lain? Kok hanya mempelai Melkisedek yang ada di tempat kudus? Iya. Nanti kita akan belajar di materi-materi selanjutnya bahwa ada beberapa kategori daripada mempelai. Bride ya, yang dikatakan mempelai Melkisedek yang masuk di tempat ruang Maha Kudus adalah mempelai yang namanya priestly bride, mempelai sulung, mempelai yang melakukan benar-benar fungsi imam dan fungsi raja secara komplit. Mereka yang disebut mempelai Melkisedek itu yang berada di ruang Maha Kudus bersama-sama dengan Tuhan. Mempelai yang lain ada tetapi tidak masuk di ruang Maha Kudus. Nanti kita akan belajar, Bapak Ibu akan ngikuti nanti ya. Tapi nangkep dulu.
bahwa karena ini menjadi target kita Bapak Ibu ya. Kita hidup, kita mau menjadi murni, kudus, tidak bercacat celah. Karena itu yang Tuhan Yeshua mau. Itu yang Tuhan mau bahwa kita harus menjadi mempelai Melkisedek. Yaitu mempelai sulung, mempelai imamat rajani yang kudus. Yang bisa masuk di tempat di ruang Maha Kudus. Syarat menjadi mempelai Kristus dikatakan apa? Wahyu 19, kepadanya dikaruniakan memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Bapak Ibu, lenan halus itu menunjukkan perbuatan orang-orang kudus. Karena itu firman Tuhan berkata begini, ya, kalau engkau tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau enggak layak masuk kerajaan surga. Saudara, siapa ahli Taurat? Mereka melakukan fungsi imam itu exactly, ya, excellent. Kenapa? Umur 12 tahun itu sudah katam. Ya, sudah ngelontok belajar. Makanya firman Tuhan berkata Yeshua itu dididik dalam aturan Yahudi. Dia di dalam usia 12 tahun dia duduk di bait suci, bait Allah, berdebat dengan ahli-ahli Taurat. Dan itu tradisi oleh ahli-ahli Taurat, bangsa Yahudi. Mereka mendidik anak-anaknya belajar hukum Musa, hukum Torah. Itu apa? Ya, bukan saja 10 perintah Tuhan, ya, tetapi hukum-hukum Torah itu ada di dalam kitab. Mereka punya beberapa kitab, ya, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu juga termasuk semua perintah Tuhan yang masuk di dalam Torah law, hukum Torah. Ya, ada juga kitab Talmud, ada beberapa Bapak Ibu bisa kaji dalam, ya, itu memuat hukum-hukum Tuhan. Yeshua sendiri berkata, Tuhan Yesus berkata, kalau engkau punya tidak lebih baik daripada ahli Taurat, apanya yang lebih baik? Jangan hanya melakukan fungsi imam saja, tapi rajamu harus dilakukan. Engkau enggak layak masuk kerajaan surga. Engkau enggak dapat bagian surga. Kita harus lebih dari ahli-ahli Taurat. Karena Yeshua hidup di dalam hukum Melkisedek. Bahwa imam dan raja harus seimbang. Raja tok enggak imam enggak bisa. Ya saudara, perbuatan baik tok tanpa kebenaran. Tanpa penyembahan yang benar. Tanpa imam yang benar enggak bisa. Iman yang benar. Belajar sungguh-sungguh firman, penyembahan yang benar, tetapi tidak dilakukan, tidak berbuat, sia-sia. Mati kata Tuhan. Karena itu perbuatan kita adalah akan membuat pakaian kita itu menjadi bersih. Nah, syarat menjadi mempelai, kamu harus mengenakan kain lenan, Bapak Ibu ya. Ingat, kita di tabernakel Musa, Bapak Ibu coba lihat lagi bahwa ada beberapa tahap di dalam tabernakel. Kalau mau ketemu Tuhan, Tuhan ada di mana? Tuhan ada di ruang Maha Kudus, Maha Suci. Ada di pelataran, ada di kolam pembasuhan, ada di ruang suci, dan ada di ruang Maha Suci. Mempelai sulung, mempelai Melkisedek yang dikatakan priestly bride, yang benar-benar pakaian lenan halus, putih bercahaya. Hanya mempelai yang pakaian lenan halus. Kalau pakaianmu putih tetapi tidak lenan halus dan bercahaya, engkau enggak bisa masuk di ruang Maha Kudus. Engkau tidak bisa masuk menjadi kategori priestly bride. Mempelai sulung,
Melkisedek. Tidak bisa. Karena jelas berkata harus lenan halus, berkilau-kilau, putih bersih. Di mana mereka? Mereka akan ada bersama-sama dengan Tuhan di ruang Maha Kudus. Sekali lagi, mempelai yang lain ada Bu Elva, ada mempelai jenis yang lain, bukan mempelai sulung, ya. Karena semua umat tebusannya adalah imamat yang rajani. Engkau imamat yang rajani, engkau dipilih menjadi imamat yang rajani, menjadi umat yang melakukan dua fungsi. Engkau langsung dikasih otomatis pakaian putih. Filipi 1 ayat 9 sampai 10. Inilah doaku, semoga kekasihmu makin melimpah di dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu memiliki apa yang baik, ya, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Saudara, mari lihat, ya, mari lihat dulu ya, kita pada waktu engkau dibaptis, lihat. Pada waktu engkau dibaptis, engkau itu seperti satu ciptaan yang putih bersih. Tuhan mempersembahkan engkau menjadi suatu ciptaan yang putih bersih. Semua dosamu diampuni. Engkau dulu yang gelap, sekarang menjadi terang yang masuk dalam terang yang ajaib. Semua dosamu diampuni. Engkau berpakaian putih. Ya. Namun firman Tuhan berkata apa? Biarlah engkau melimpah di dalam pengetahuan yang benar dan dengan segala pengertian. Sehingga kamu itu suci tidak bercacat menjelang hari Kristus. Saudara, pengetahuan dan pengertian tentang Tuhan itu sangat penting untuk mempelai mempersiapkan diri mempunyai pakaian bukan hanya putih. Tapi dia bisa menjadi lenan halus dan bercahaya. Karena itu saya mau katakan kepada semua kekasih-kekasih Tuhan yang mau mengambil sikap, keberanian dan mau mengambil keputusan menjadi mempelai Melkisedek, sulung. Mari kita menggali berpengetahuan secara benar dan selalu menggali pengertian tentang Tuhan dan surga. Supaya kita bisa mempersembahkan hidup ini suci dan tidak bercacat. Kolose 1 ayat 22 berkata, sekarang engkau diperdamaikan oleh kematian, diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Ya, saudara, nangkap dulu bahwa pada waktu kita dibaptis, Tuhan menempatkan kita putih bersih. Tapi syarat menjadi mempelai harus tidak bercacat sampai menjelang hari Kristus. Ya. Ini syarat. Ya. Pasti Bapak Ibu masih bertanya-tanya ya, Bapak Ibu pelajaran mempelai cukup berat ya. Karena itu ikuti aja pelan-pelan, nanti semakin hari semakin kita mengerti. Semakin hari kita semakin mengerti. Ingat, tadi saya katakan tidak semua mempelai ada di ruang Maha Kudus. Hanya mempelai Melkisedek yang berpakaian lenan halus, yang bercahaya, yang akan bersama-sama dengan Tuhan di ruang Maha Kudus. Ingat, dia punya urapan imam,
dan dia punya urapan raja. Artinya Yeshua akan memerintah sebagai raja di dalam kerajaan yang akan datang bersama-sama dengan mempelainya. Yeshua, Tuhan Yeshua kita itu bukan saja tentang imam, bukan saja tentang spiritual, bukan saja dia membawa engkau tentang jalan kebenaran, bukan saja dia menceritakan bagaimana engkau mempunyai iman yang benar, engkau diselamatkan, tetapi dia akan memerintah di dalam kerajaan kemuliaan. Lantas dia memerintah dengan siapa? Dia memerintah dengan mempelainya yang namanya mempelai sulung, yang kudus, tidak bercacat celah, yang pakaiannya lenan harus bercahaya. Memerintah. Jadi engkau yang punya mempelai sulung sama dengan Yeshua yang melakukan fungsi imam, yang perbuatannya itu otoritas raja, memerintah. Dia ada di ruang Maha Kudus. Apakah ada mempelai lain? Ada. Saya ulang lagi ya. Ada. Nanti kita belajar lebih lanjut. Nangkep dulu bahwa hanya mempelai sulung, mempelai Melkisedek yang masuk di tempat Maha Kudus. Biarlah ini menjadi target kita, tujuan kita. Karena itu Tuhan mau Bapak Ibu. Dia kepengen menikah dengan kita. Ingat kerajaan Tuhan yang akan datang, engkau dan saya memerintah. Karena apa? Karena apa? Meleh. Meleh adalah raja. Ya. Bagaimana para mempelai imam menjadi mempelai imam itu sih? Menjadi mempelai imam Melkisedek. Ini materi dasar. Mempelai imam Melkisedek harus mati untuk dirinya sendiri. Sebab jiwanya selalu berada di altar Tuhan yang kudus. Saudara, ketika kita boleh mengambil keputusan Tuhan, aku mau menjadi mempelai, mempersiapkan hidup menjadi mempelai. Saudara sudah harus bersedia matikan daging. Kenapa? Karena daging kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tuhan adalah roh. Roh kudus, roh yang mulia. Kalau kita tidak berusaha hidup menunggal dengan rohnya, kita nggak bisa dapat bagian. Nggak bisa sejajar, nggak bisa serupa, segambar dengan dia. Saudara, belajar untuk matikan diri sendiri. Terlalu banyak keinginan kita. Terlalu banyak diri kita, terlalu banyak kehendak kita, terlalu banyak logika kita, terlalu banyak pengetahuan kita. Karena itu kita perlu matikan diri itu setiap hari. Harus matikan diri setiap hari. Jadi ukurannya gampang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kekasih Tuhan punya catatan-catatan perjalanan. Journey everyday dengan Tuhan. Ya, saya memulai dengan Tuhan. Saya punya diary karena saya pikir begini. Aduh, dulu waktu saya masih SMA, saya kuliah, saya pacaran dengan kekasih saya ini. Saya punya diary. Bagaimana kehidupan saya dengan dia hari ini. Saya catat setiap hari apa yang saya lakukan. Saya punya diary. Kemudian saya berpikir, kalau saya mau menikah dengan Tuhanku, saya harus punya perjalanan journey dengan dia every day. Saya mulai catat di hari saya. Saya mulai punya catatan. Hari ini saya ini punya kesalahan apa. Saya datang kepada Tuhan, saya bicara apa sama Tuhan. Kemudian saya berdoa, kemudian firman-Nya ngomong apa. Itu saya catat. Saya catat setiap hari. Saudara, itu penting. Kenapa? Karena itu kita mempunyai ukuran bahwa kita harus matikan diri kita setiap hari. Kita akan punya memori, punya ingatan, punya catatan. Aku kemarin itu begini loh. Tapi Tuhan merubah aku, Tuhan bilang aku salah. Tuhan bilang aku enggak boleh gini dan penyelesaiannya begini.
Itu ada catatan. Mempelai imam itu harus begitu. Matikan diri. Matikan diri. Sebab jiwa selalu ada di altar kudus. Kenapa engkau mematikan diri? Karena engkau tahu tujuanku ini dengan Tuhan Yeshua. Fokusmu hanya kepada Tuhan. Fokusmu sama Tuhan Yeshua. Oh, firmannya ngomong dia enggak suka ini. Dia enggak bilang ini. Firmannya ngomong, ya kamu enggak boleh gosip. Firmannya ngomong, kamu enggak boleh berkata sia-sia. Ayo, matikan. Firmannya ngomong, jangan duduk di dalam kumpulan pencemooh. Jangan suka ngerumpi-ngerumpi yang enggak perlu. Ayo matikan daging. Mulai besok jangan duduk di dalam kumpulan-kumpulan pencemooh. Jangan suka berkumpul dengan teman-teman yang suka gosip sana, gosip sini. Semakin digosok, semakin sip. Ya. Firman Tuhan berkata, jangan berkata yang sia-sia. Saudara, sia-sia itu enggak berdosa. Berdosa enggak? Kata yang sia-sia itu bukan kata yang berdosa. Tapi yang sia-sia itu apa? Tidak bermanfaat bagi engkau. Itu aja Tuhan enggak mau. Bukan hanya kata yang berdosa. Bukan hanya maki-maki orang. Bukan hanya cemooh orang. Bukan hanya kata-kata kutuk. Gampang toh? Kalau lagi emosi kata-kata kutuk keluar. Bukan hanya itu. Tapi Tuhan berkata, kata-kata yang sia-sia aja Tuhan enggak mau. Tuhan tidak berkenan. Karena itu mau menjadi mempelai Imam Melkisedek harus matikan daging setiap hari. Saudara, setiap hari ini kita berbuat dosa. Karena kita ini daging. Kalau kita tidak selalu membawa diri kita di altar kudus dengan satu tujuan, fokus kita, jiwa kita itu ada di altar kudus menghadap Tuhan Yeshua seperti setiap hari. Seakan-akan aku dihakimi. Ya. Kita nggak akan peduli. Jadi kehidupan kita sebulan lalu sampai hari ini sama. Ya. Mau menjadi imam mempelai Melkisedek, matikan diri sendiri. Berada di altar kudus. Yang kedua, berada di atas api setiap hari, menyunat hati. Bukan hanya menyunat mulut, bukan hanya menyunat pikiran, menyunat hati. Berada di api. Ya. Saya selalu berdoa, Tuhan, manusia itu dasarnya tidak peka. Ya, kalau kamu tidak ada dalam altar kudus Tuhan, ya, engkau nggak pernah tahu kalau engkau itu kotor. Kalau kita tidak ada di dalam hadirat Tuhan dan mengizinkan Tuhan memperlihatkan siapa kita sepanjang hari ini, engkau nggak akan pernah tahu betapa kotornya kita. Di dalam hati kita, di dalam perbuatan kita, perkataan kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Saudara, saya pernah ditegur Tuhan gara-gara saya duduk, saya kepengen tahu ada teman saya pinter ngeramal. Saya nggak minta diramal, tapi dia duduk di situ. Saya duduk di pinggir di kelompok situ, saya mendengar dia meramal. Dan tanpa dengan tidak sengaja dia enak aja nyerocos sana sini. Elva kamu begini. Saya enggak pernah minta, saya enggak pernah tolong dong ngeramal saya, enggak. Itu puluhan tahun yang lalu Bapak Ibu. Ya. Tapi pada waktu saya berada di atas api Tuhan setiap hari, saya bilang Tuhan, let your spirit of judgment, roh penghakimanmu itu ada padaku setiap hari. Hari ini Tuhan, hakimi aku. Apakah ada yang tidak berkenan? Saya lupa Bapak Ibu, wong saya itu bukan perbuatan jahat. Saya tidak minta, saya tidak ngomong, saya tidak datang ke ini. Tapi Tuhan berkata begini. Hari ini engkau tidak mempersembahkan pendengaran yang kudus bagiku. Saudara.
saya kaget. Kenapa? Karena engkau ada duduk di dalam kumpulan-kumpulan, ya, dan engkau menyediakan pendengaran yang tidak kudus. Oh, saya sadar. Bukan hanya tentang perbuatan, bukan hanya tentang tindakan, bukan hanya tentang ucapan, tapi apa yang engkau dengar. Hakimi, minta api itu bakar kamu setiap hari. Berapa banyak dari kita sambil kerja lihat film porno? Berapa banyak dari kita sambil main HP, ya, lihat film-film porno? Please, mempelai Melkisedek, engkau nggak akan bisa masuk. Harus berada di atas api setiap hari, menyunat hatinya. Ada yang dari kita duduk diam-diam tapi pikirannya nyeleneh sana sini. Saudara, Tuhan tidak menuntut bahwa kita itu kudus tidak berbuat dosa. Tapi Tuhan mau setiap hari kita matikan diri sendiri. Setiap hari kita dengan rela membawa diri kita tuh di atas api. Tuhan, aku tahu kalau engkau membakar aku tidak hangus terbakar. Tapi aku menjadi lebih murni. Itu mempelai Melkisedek. Umat-umat yang mau mempersiapkan diri. Tuhan tidak menuntut engkau tidak berbuat dosa. Tapi tidak hidup di dalam dosa. Kita ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Kita tidak hidup berbuat dosa. Ya, terus dibakar, terus mati. Nek keinginanmu, ya, keinginanmu suka nonton film porno, matikan daging. Keinginanmu suka gosip, matikan diri. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Jangan tobat kumat, ya. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena tadi apa? Jiwanya, pikirannya selalu ada di altar kudus. Aduh, aku mau jadi mempelai kudus. Aku mau jadi mempelai kudus. Tolong aku Tuhan, tolong aku. Aku dulu suka gosip, aku dulu suka ngamuan. Ada orang tuh ngamuk bertahun-tahun, puluhan tahun. Ya, kebiasaan ngamuk. Ya sudah, kan kamu harus mengerti aku. Aku ini kan orangnya ya begini. Tapi aku baik kok, suka ngamuk. Jadi orang suka ngamuk, disuruh orang lain menerima. Terbalik Bapak Ibu, mempelai itu harus menyunat diri. Jadi jangan berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan kelemahan diri sendiri, sehingga apa? Membuat orang lain menerima kelemahan kita. No way. Mempelai itu harus menyunat diri sendiri supaya bisa diterima oleh Tuhan dan diterima oleh orang lain. Ada orang yang suka ngamuk dan kalau sudah suka ngamuk, dia bilang gini, please, kan kamu tahu aku ini siapa dari dulu. Tapi aku baik kok, habis marah ya habis. Tapi sebentar-sebentar ngamuk, sebentar-sebentar ngamuk. Dan ngamuk itu banyak yang terluka. Itu nggak bisa jadi mempelai Melkisedek, Bapak Ibu. Ya, harus matikan diri sendiri setiap hari, every day. Berada di atas api every day. Saudara, instruksi Tuhan menjadi tanda di dahinya. Saudara, kita itu gampang hafal kalau akhir zaman tanda antikris. 666 itu ada di dahi atau di lengan. Gampang toh? Ngafal itu gampang. Oh, kalau mau tahu tanda antikris, itu nanti ditempel 666 di dahi, disuntikin, dikasih chip 666. Tapi firman Tuhan berkata, instruksiku, firmanku menjadi tanda di
di dahinya. Di Wahyu 22 ayat 4. Kalau Bapak Ibu buka. Bahwa di dalam kerajaan milenium baru, siapakah orang-orang yang boleh masuk di sana? Mereka boleh memandang wajah Tuhan. Dan di dahinya ada firman. Nama Tuhan ada di dahinya. Saudara, iblis itu penipu, pencuri, pembohong, pembinasa yang suka mengkopi segala sesuatu. Dari sononya, dari awalnya Tuhan mau di dahi kita ada tanda firman. Makanya dia buat sesuatu yang mengkopi kata firman Tuhan. Mengkopi sistem kerja Tuhan. Dia kasih tanda di dahinya 666. Saudara, pilihannya di dahimu mau dicap 666 atau di dahimu ada firman. Ada waktunya, tidak lama. Tuhan berkata yang dahinya ada firman masuk menjadi mempelai. Yang dahinya nggak ada firman, ya nggak ada, dahi kosong, nggak ada. Karena Tuhan bilang yang suam-suam kuku apa? Jelas ditolak. Jelas nggak boleh masuk. Yang suam-suam kuku dimuntahkan. Nggak ada dahi kosong. 666 atau firman. Instruksi firman. Instruksi Tuhan menjadi tanda di dahi. Itu ciri mempelai. Kalau mau jadi mempelai nggak pernah baca firman. Baca firman aja nggak pernah. Ya Bapak Ibu. Bye-bye. Tuhan bilang gak cukup baca firman. Harus apa? Berpengetahuan. Berpengenalan. Itu yang namanya di dahinya ada firman. Meditasikan firmanku siang dan malam menurut keinginan hati Tuhan. Saudara, engkau bisa baca firman. Tapi kalau engkau tidak berpengetahuan, engkau tidak punya pengenalan tentang firman, engkau tidak akan mengenal keinginan hati Tuhan. Baca, pelajari, meditasi. Apa arti meditasi? Mazmur 1 berkata, barang siapa yang merenungkan Tauratku siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi sungai. Aliran air yang tidak pernah kering daunnya. Yang berbuah pada waktunya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara harus merenungkan Taurat siang dan malam. Dikatakan meditation the word of God. Apa meditasi? Meditasi bukan ke gunung, duduk diam, kosongkan diri, roh setan yang masuk. Orang Kristen tidak boleh mengosongkan diri. Pikiran kita harus ditaklukkan kepada pikiran Kristus. Atau pikiran kita diambil oleh kuasa jahat. Hanya dua. Tidak ada wilayah suam-suam kuku. Tidak ada wilayah abu-abu. Tidak ada wilayah tengah-tengah. Orang-orang benar harus menaklukkan pikirannya di bawah pikiran Kristus. Atau pikirannya diambil alih oleh si jahat. Ya, meditasi firman Tuhan. Ya. Bukan ke gunung mengosongkan diri atau tengah malam nyetel lagu terus udah aku mau tenang, diem. Ya, setan yang masuk. Makanya banyak yang kesurupan. Tapi meditasi adalah apa? Kamu baca firman Tuhan. Dimulai dari baca. Baca dengan suara yang keras. Baca berulang-ulang. Menghafal. Melakukan. 3M. Membaca, menghafal, melakukan. Saudara, kita ya kalau baca firman Tuhan sambil mendengung dalam hati, itu berbeda ketika engkau berbicara, membaca firman Tuhan dengan suara yang keras sampai kupingmu mendengar. Itu firman itu hidup. Kamu akan kerasa betapa hidupnya firman itu. Betapa wownya firman itu. Wah Tuhan luar biasa firman-Mu.
Kenapa? Karena firman sendiri berkata iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Baca firman Tuhan dengan suara yang keras, berulang-ulang hafal firman Tuhan. Dan apa? Kalau imanmu timbul, kamu pasti melakukan firman. Saudara, meditasi. Pekerjaan mempelai Melkisedek. Dia akan terus meditasi firman Tuhan. Terus menerus mencari, mengejar keintiman dengan aku. Bapak Ibu, keintiman dengan Tuhan itu bukan tanpa paksaan. Bukan suatu paksaan. Kalau kamu paksa, kalau engkau memaksa diri, yakin beberapa saat mutung. Ya. Tapi saya berkata begini, mintalah kemampuan Roh Kudus. Bapa, aku mau mengasihi Engkau. Tolong saya supaya aku merasakan bahwa itu adalah Engkau. Wahyukan dirimu, nyatakan dirimu dengan tanda-tanda yang aku dapat mengerti. Supaya aku tahu bahwa itu Engkau. Sebab kadang-kadang kan kita bingung. Aduh, ini Tuhan atau bukan? Ini suara Tuhan atau bukan? Saudara, minta Tuhan. Kalau engkau punya roh yang diperbaharui dan dipenuhi oleh cinta sama Tuhan, saudara akan merasa buang-buang waktu di tempat lain. Saudara akan merasa betapa saya ini tidak menghabiskan hari-hari waktu-waktu tanpa sesuatu yang berguna. Kalau aku nggak intim dengan Tuhan. Saudara akan merasakan bahwa hanya di dalam hadirat Tuhan itu ada kekuatan, ada pewahyuan, ada pengertian, ada suara Tuhan, ada cinta Tuhan, ada damai sejahtera. Saudara bisa menangis, saudara bisa sukacita, saudara bisa kepengen berlama-lama dengan Dia. Itulah tempat keintiman. Ya. Ini saya lewat terlalu jauh. Berpakaian kebenaran dan kemurnian, sebab ketaatan menghapus kode ular dari DNA-nya. Saudara, ya, saudara ingat ya, ular itu lebih tua dari manusia. Si jahat itu lebih tua dari manusia. Jadi ketika Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, betapa tercemarnya kehidupan manusia. Kenapa? Dosa itu sudah merusak DNA genetika kita. Anda bisa bayangkan Sodom dan Gomora yang kawin adalah sesama jenis. Homoseksual. Yang kawin itu ada bangsa-bangsa penyembah berhala dan umat Israel itu kawin campur sampai Tuhan itu marah. Jadi genetika DNA kita itu rusak. Karena siapa? Karena perbuatan si ular itu. Ya, saudara, kita harus mengerti bahwa setelah kita ditebus Yeshua, kita nggak mati. Hari ini engkau bertobat, engkau dibaptis, saat itu mati, masuk surga Bapak Ibu. Karena engkau nggak hidup, tidak berinteraksi dengan dosa. Kalau kita sudah masih sampai ini berinteraksi dengan dosa, saudara dan saya harus jujur bahwa kita banyak dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan si ular. Hati yang jahat, pikiran yang jahat, motivasi yang terselubung, yang tidak murni saja, itu adalah perbuatan-perbuatan ular. Itu DNA itu masih ada, sudah dirusak dari sejak nenek moyang kita. Karena itu kita perlu tertanam di dalam firman, di dahi kita hidup dengan urapan raja, ngerti kebenaran, ngerti firman Tuhan, belajar berpengetahuan, belajar mengenal Tuhan, dan dengan urapan raja berbuat. Itu bagian
bagian kita menghapus DNA si ular dari hidup kita. Genetika kita harus gennya Yesus Kristus. DNA kita itu DNA-nya Yesus Kristus. Makanya kita harus jaga sedemikian rupa. Firman Tuhan berkata, kamu harus berpakaian putih, lenan halus, perbuatan-perbuatanmu bercahaya. DNA-mu murni. Orang yang DNA-nya murni Yesus Kristus, dia menjaga dirinya ada di altar kudus. Ini pekerjaan mempelai. Ya. Saya ulang lagi, mempelai imam Melkisedek, ini yang kita harus lakukan setiap hari. Matikan diri, punya catatan. Masing-masing kita mempunyai pengalaman-pengalaman yang berbeda. Matikan diri sendiri sebab membawa jiwanya hidup di altar kudus. Yang punya ukuran engkau sendiri dan Tuhan. Ya. Mari hari-hari ini sibuk. Punya catatan, punya ukuran apa ya Tuhan yang Tuhan mau aku beres. Hari ini aku masih berjuang, Tuhan tolong saya. Sibuk, engkau tidak akan sibuk menghakimi orang lain. Berada di atas api setiap hari, spirit of judgment. Ya, roh penghakiman dari Tuhan itu biarlah turun atasku. Supaya apa? Ini menjagai aku takut untuk berbuat dosa. Sebab aku tahu ada penghakiman atas aku. Instruksi itu menjadi tanda di dahi. Meditasikan firman Tuhan, membaca, menghafal, melakukan. Ya, terus mencari keintiman dengan Tuhan. Terus mencari keintiman dengan Tuhan. Dan apa? Menjaga kemurnian genetika, DNA-nya Yesus Kristus. Persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus setiap hari. Ada di dalam altar Tuhan setiap hari kita itu ya. Kemarin diilustrasikan Pak Semi. Kalau gelas itu warnanya gelap. Teh, ya, kopi, hitam. Gimana caranya membuat gelas itu yang terisi teh yang tua itu menjadi putih bersih. Pakaiannya lenan bercahaya. Caranya gimana? Dituang air terus menerus, air putih. Terus. Maka dia akan meluber keluar. Ada waktunya nanti dia bisa putih bening. Itulah firman. Itulah firman Tuhan. Itulah persekutuan dengan Kristus sendiri. Itu akan membawa engkau. Dicuci DNA kita, dicuci. Saudara, kalau kita ada di dalam jerat DNA-nya si ular itu, kita sulit keluar. Ya, Bapak Ibu lihat, banyak orang kan ngomong, aduh saya itu keturunannya sakit jantung. Engkong saya jantung, ya, mama papa saya jantung, saya juga jantung. Ya, ada toh selalu dengar gitu. Sakit ini, turunannya ini. Kenapa? Karena genetika. Ada penyakit-penyakit genetika. Saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, genetika Kristus itu terlalu kuat untuk engkau dan saya. Kita mau hidup di dalam DNA-nya Kristus untuk menghapus DNA ular yang mencemari keturunan-keturunan kita. Amin. Next. Mempelaiku tidak hidup untuk dirinya. Banyak yang berpikir bahwa mereka itu mempelai, tapi bukan. Ya, hari ini itu banyak orang bilang, oh aku ini mempelai, banyak kok. Semua gereja-gereja, banyak gereja-gereja di luar berkata, oh kalau kita ini sudah ditebus, kita ini mempelai. Nanti Tuhan datang jemput kita semua naik, semua ngangkat ke surga. Tetapi bukan. Sebab DNA mereka masih tercampur, terkontaminasi dengan benih daripada si jahat. Hidup mereka belum berbuah. Hidup mereka belum bertobat. Hidup mereka, pakaian mereka adalah perbuatan mereka. Hidup pakaian mereka itu yang putih, itu pada waktu dibaptis sekarang jadi kotor. Gak bisa. Saudara, kalau di tabernakel Tuhan,
Ya. Di ruang kudus, bukan di ruang Maha Kudus. Di ruang kudus semua perabot itu harus kudus. Tidak boleh perabot sembarang. Perabot saja harus kudus. Itu berada di ruang kudus. Ruang suci. Yeshua mempelai kita berada di ruang Maha Kudus. Betapa kudus. Bagaimana kita punya pakaian kotor? Boleh ada di ruang Maha Kudus. Enggak bisa. Karena itu Bapak Ibu, mari tiap hari mengoreksi diri. Ketaatan bukan artinya arti rohani, tetapi adalah pakaian pengantin. Saudara, ya, pakaian putih bersih, kain lenan halus, itulah ketaatanmu atas firman Tuhan. Bawa dirimu pada ketaatan, seberapa dalam ketaatanmu ambil firman. Seberapa nurut engkau yang kamu kerjakan dengan kebenaran firman. Itulah pakaianmu. Mencuci pakaiannya setiap hari dengan takut. Ini pekerjaan mempelai. Pekerjaan mempelainya begitu. Pakaianmu apa? Pakaianmu adalah ketaatanmu. Orang yang gak taat itu seperti orang yang tanpa pakaian, telanjang. Nanti kita bahas selanjutnya ya. Ketika Tuhan berkata di dalam Wahyu 19 ayat 8, dia berkata kepada mempelai, aku datang mau menikah dengan kamu, kamu harus berpakaian lenan halus, putih, bercahaya. Tetapi ketika dia berkata kepada yang lain, bukan mempelai, dia berkata begini, hendaklah engkau berjaga-jaga supaya jangan kau kedapati telanjang di hadapanku. Tuhan berbicara tentang pakaian yang berbeda. Ketika dia berbicara kepada mempelai, dia menuntut mempelainya memakai putih, bersih, bercahaya, berkilau, berlenan halus. Tapi ketika dia berbicara dengan orang yang biasa-biasa saja, umat tebusannya, tapi tidak menjaga pakaiannya, dia berkata, jangan sampai engkau tidak berpakaian. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang pakaian. Ya. Jadi, bagi pengantin mempelai sulung, ketaatan adalah pakaian. Karena itu saya mau ajarkan, saya mau sharing kepada Bapak Ibu semua. Mari kita nguber ketaatan kita. Ketaatan yang kau lakukan dan saya lakukan berbeda. Sedalam apa, sekuat apa ketaatanmu, sebanyak apa ketaatanmu itu berpengaruh daripada untuk pakaian yang akan kau siapkan untuk mempelaimu. Selalu mengubar pendekatan dengan keintiman dengan Tuhan. Ya, kehidupan mempelai imam di tabernakel. Ya, ini saya gambarkan dalam satu skema supaya Bapak Ibu sebagai satu kesimpulan aja ya, supaya Bapak Ibu boleh mengerti. Imam mempelai sulung Melkisedek itu selalu mencuci dirinya dalam firman yang hidup. Ya, ketaatan, dikoreksi, dibawa di altar Tuhan, dibakar setiap hari. Setiap hari dia itu mencuci pakaiannya, cuci terus, cuci. Kenapa? Jangan-jangan pakaianku hitam, jangan-jangan pakaianku kotor. Cuci terus setiap hari, bawa dirinya, menyunat hati, menyunat pikiran, menyunat diri sendiri setiap hari. Membawa hidupnya di atas tungku perapian. Ya, saudara, mencuci dirinya dalam firman air yang hidup. Terus terpidana, tadi saya bilang ya, spirit of judgment. Ya, jangan sibuk lihat kesalahan orang. Jangan sibuk lihat orang lain punya salah. Mari mempidanakan dirimu, itu pekerjaan mempelai. Saudara, apa yang engkau lakukan setiap hari itu engkau bayar harga. Sementara orang lain hidup foya-foya. Sementara orang lain tidak hidup seperti engkau membayar harga. Saudara akan menikmati harga yang kau bayar.
Saudara akan menikmati harga yang kau bayar setiap hari. Terpidana untuk selalu mengoreksi diri, sadar akan segala yang tidak murni. Saudara, orang yang membawa dirinya terpidana, itu orang yang rendah hati. Kenapa? Dia akan melihat bahwa kesalahanku apa. Dia akan sibuk menilai dirinya. Aku ini salah ini, aku belum murni, aku belum masih kurang ini, aku masih perlu bebas, aku masih perlu tinggalkan ini, aku harus, Tuhan masih belum berkenan tentang ini. Terus terpidana. Ya, dan dilakukan apa? Cepat bertobat. Mengalami pencucian rohani dan pembersihan yang adalah bagian kehidupan sehari-hari. Saudara, ini siklus. Saudara catat dan saudara lakukan setiap hari sebagai persiapan menjadi mempelai kudus di tabernakel. Saya tidak menyarankan kita semua menjadi orang-orang di luar ruang maha kudus. Kita jadi target kita. Kita mengejar sampai kita ada di tempat maha kudus di waktu-waktu yang sisa ini, ya. Siklus ini harus dilakukan oleh mempelai di tabernakel. Lakukan tiap hari terus. Ini biarlah menjadi catatan kita. Ya. Saudara, suara Tuhan kepada pengantinnya, ya. Ada 3 hal yang saya mau bahas. Suara Tuhan berbicara kepada pengantinnya. Tuhan berbicara melalui para nabinya. Hosea 12 ayat 10. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberikan penglihatan dan pemberian perumpamaan dengan perantaran para nabi. Saudara, salah satu cara engkau belajar mendengar suara Tuhan adalah mintalah, datanglah kepada guru, kepada nabi, kepada pastor, kepada pendeta. Ya, Tuhan sudah berbicara di Hosea bahwa Dia berbicara lewat nabi-nabinya. Datanglah kepada mereka untuk meminta bimbingan sampai engkau kokoh, benar-benar sudah berada di tempat kudus, sampai engkau kokoh. Ya, setiap ketika engkau membersihkan diri, mempersiapkan diri untuk menjadi pakaian putih bercahaya, mintalah nasihat para nabi. Tanyakan mereka apa yang Tuhan sampaikan sampai engkau sendiri kokoh berdiri. Ya. Karena itu seorang mempelai Melkisedek harus punya kerendahan hati, humility. Humility, kerendahan hati. Orang yang sombong gak akan bisa mau belajar dengar Tuhan dari orang lain. Harus punya spirit of humility. Kerendahan hati. Kamu datang kepada pendetamu. Kamu datang kepada guru spiritualmu. Kamu datang kepada hamba Tuhan. Ya, Tuhan bicara apa? Aku mau cari Tuhan begini, tapi aku masih bingung. Tuhan bicara apa, Pak? Bu, Tuhan bicara apa? Kejarlah pengetahuan daripada nabi-nabimu. Karena mereka lebih dulu diberitahu Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Ya. Yang kedua, Shema. Harus punya pendengaran. Saudara, seorang mempelai harus punya teachable spirit. Roh yang dapat diajar. Orang yang sombong, yang gak rendah hati, susah untuk diajar. Ngomong sama dia, ya, nak, Tuhan mau kamu mengampuni. Tapi susah, dia yang salah. Bukan saya, dia yang kurang ajar. Aku mau, susah. Itu ciri-ciri, bye-bye. Engkau gak bisa jadi mempelai. Harus punya spirit, teachable spirit. Ayo belajar pengendalian diri. Makan harus teratur. Emosi
dikendalikan. Kata-kata dikendalikan. Gak bisa, aku ini seperti ini, dari lahir sudah seperti itu. Itu gak punya teachable spirit. Bye-bye, gak bisa jadi mempelai. Shema, pendengaran, dengar-dengaran. Dengar kata Nabi, dengar kata hamba Tuhan. Dengar kata guru-gurumu. Ya, aku tahu itu Tuhan berbicara lewat engkau. Aku tahu Tuhan berbicara lewat engkau, Pak. Aku tahu Tuhan berbicara kepada engkau, Bu. Aku mau nurut. Aku mau dengar-dengaran firman. Punya shema. Pendengaran akan firman Tuhan lewat hamba-hambanya. Itu suara Tuhan kepada mempelai. Yang kedua, belajar mendengar suara Tuhan sendiri melalui meditation Word of God. Ya, tadi pertama apa? Suara Tuhan dapat engkau tahu, engkau dengar dari siapa? Dari nabi-nabinya. Yang kedua, suara Tuhan dapat kau tahu dari mana? Dari engkau sendiri bisa dengar suara Tuhan. Tapi jangan dukun. Kalau enggak pernah renungkan firman, tidak pernah baca, tidak pernah hafal, tidak pernah mempelajari, tiba-tiba bicara Tuhan, bicara ini, bicara itu dukun. Bapak Ibu. Suara Tuhan pasti lewat firman Tuhan. Tuhan itu Tuhan kebenaran, Dia berbicara tidak pernah keluar dari firman-Nya. Jadi gini, tandanya cuma satu. Kalau engkau dengar suara yang kamu bilang itu suara Tuhan, tapi tidak pernah ada di dalam firman, kejadiannya tidak pernah terjadi di dalam firman, itu bukan suara Tuhan. Amin. Mempelai Kristus yang sudah dewasa, yang sudah kuat, ketika dia mendengar suara Tuhan, pasti lewat meditasi firman Tuhan. Orang yang merenungkan Tauratku siang dan malam, kata Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu mendapatkan makanan. Daunnya tidak pernah kering. Apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Saudara, suara Tuhan kepada mempelainya. Kamu mau dengar suara Tuhanmu dari mana? Kamu mau dengar suara kekasihmu dari mana? Kekasih bisa bicara kepada engkau sendiri. Kalau engkau sudah kuat, kalau engkau sudah mature, kalau engkau sudah dewasa, engkau pasti bisa mendengar suara Tuhan. Karena Dia adalah tunanganmu. Lewat mana? Lewat keintiman dengan Dia. Keintiman dengan firman-Nya. Meditation, the word of God. 3. Deeply rooted, kedalaman di dalam Tuhan melalui intimacy. Kamu terkoneksi dengan Tuhan, kamu tinggal di dalam Tuhan, kamu bisa dengar suara Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Yohanes 15 ayat 7 dia berkata apa? Barang siapa yang tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam dia, kamu minta apa saja aku kasih. Itu Tuhan Yeshua sendiri berkata. Intimasi itu membuat kamu terkoneksi dengan Tuhan. Intimasi itu membuat engkau mengerti hati Tuhan. Saudara, kalau kamu intimasi dengan Tuhan, jangankan engkau mendengar suara Tuhan, engkau mengerti hatinya. Engkau pasti tahu ini bukan suara Tuhan. Ini bukan. Ada banyak rahasia yang Tuhan beritahu kepada engkau lewat intimasi. Ini suara Tuhan kepada mempelai. Ya, dengar. Ini materi dasar Bapak Ibu.
mulai dilakukan setiap hari. Bersihkan diri, cuci diri dengan apa? Ketaatanmu, intimasi dengan Tuhan untuk mendengar suaramu, tertanam dalam firman, intimasi, meditasi, minta bimbingan para nabi, minta bimbingan para pastor. Kamu dengar suara Tuhan. Ini materi dasar. Ya, materi dasar. Nanti kita akan belajar selanjutnya bagaimana luar biasanya. Apa saja yang Tuhan perlengkapi kepada mempelai-mempelainya. Yang sudah membayar harga. Yang sudah membayar harga setiap hari. Mati diri. Mati hati. Sunat mulut, sunat pikiran, sunat pendengaran, sunat mata. Karena dia mau mempersembahkan mata yang kudus. Tuhan bilang kalau matamu enggak kudus, cungkil buang, lebih baik kamu masuk surga satu mata. Kalau tanganmu enggak benar, potong buang, lebih baik kamu masuk surga tanpa tangan. Kalau kakimu berbuat dosa, potong buang, lebih baik kamu masuk surga dengan satu kaki. Saudara, Tuhan tidak mau mempelainya cacat. Karena dia bilang, aku tidak mau engkau cacat. Kamu harus kudus, murni, tidak bercacat di hadapanku. Kita bayar harga. Ya. Karena itu, ini menjadi deklarasi. Saya ingin memberikan kepada semua mempelai-mempelai yang memberikan hidup menjadi mempelai Melkisedek. Mari kita deklarasikan ini. Ya. Ini harus tertanam di dalam hati kita. Kita hafal. Kita menjadi target utama kita setiap hari. Katakan, I'm chosen. Aku dipilih. I'm holy in Him. Aku kudus baginya. Every day I change to become like Him. Setiap hari aku berubah menjadi seperti Yesus. Ini 3 hal. Deklarasi dari mempelai sulung Melkisedek. Apa? Aku dipilih. Aku dipilih. Dari sekian banyak orang di dunia, aku dipilih menjadi mempelai Kristus. Aku mau hidup kudus baginya. Apa ya ini namanya? Moto mempelai. Deklarasi mempelai. I'm chosen. I'm holy in Him. Aku terus membawa diriku kudus di hadapannya. Dan setiap hari aku mau berubah seperti Yesus. Setiap hari aku mau berubah seperti Yesus. Saudara, ini pelajaran dasar. Mulai masuk di dalam praktek apa yang yang saya persiapkan. Karena ini yang saya tiap hari siapkan dengan Tuhan. Ya. Ini kemarin kita sudah belajar. Ya. The most precious and excited. Hal yang paling diinginkan Tuhan adalah menikah dengan gerejanya. Anda harus tahu. Kenapa kita mempersiapkan diri menjadi mempelai sulung? Karena Tuhan begitu ingin menikah dengan kita. Dia ingin membasmi dunia yang jahat, tapi dia ingin menikah dengan engkau dan saya menjadi tujuan akhir dan memerintah di dalam milenium baru. Kita nanti belajar banyak. Indah sekali. Di dalam milenium baru, di dalam satu struktur pemerintahan kingdom of glory, engkau permaisurinya. Bukan hanya duduk diam. Karena engkau akan dikasih kuasa memerintah. Wah, hebat Bapak Ibu ya. Jadi the most precious, hal yang paling berharga bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Dan yang paling diinginkan adalah dia menikah dengan jemaatnya. Dia menikah dengan mempelainya. Itu hati Tuhan Bapak Ibu. Engkau dan saya harus mengerti. Tuhan sangat ingin menikah dengan engkau. Tapi dia tidak mau menikah dengan orang gembel.
yang pakaiannya compang-camping. Dia tidak mau menikah dengan orang gila yang gak berpakaian. Dia mau menikah dengan mempelainya. Itu yang dilakukan setiap hari. Ya, kita akan belajar lagi lebih dalam. Kalau hal yang paling diinginkan Tuhan adalah menikah dengan jemaatnya, menikah dengan mempelainya. Ya, nanti berikutnya, pelajaran berikutnya, ya, kita akan belajar tentang perkawinan anak domba. Saudara, saya kasih poin saja supaya ini akan jadi PR untuk kita renungkan mempelai Kristus. Ya, apa yang terjadi di dalam perkawinan anak domba? Siapa saja yang di dalamnya? Layaknya suatu perkawinan. Ada the bride and the bridegroom, pasangan mempelai, ada pengawal mempelai, ada tamu undangan, Bapak Ibu. Ya, makanya tadi saya sudah singgung, hanya mempelai sulung yang menjadi mempelai Melkisedek yang ada di ruang Maha Kudus. Mempelai yang lain ada Bu Elva? Ada. Kita akan belajar di dalam perjamuan kawin anak domba. Ya, layaknya suatu perkawinan perjamuan kawin, kalau Bapak Ibu lihat ada pasangan mempelai, ada apa? Pengawal mempelai, ada tamu undangan. Ya, ini akan kita belajar untuk sesi minggu depan. Ya, siapa saja yang namanya bride dengan bridegroom, siapa saja itu pengawal mempelai, dan siapa saja tamu undangan. Supaya kita akan belajar lebih dalam, karena ini materinya cukup dalam, sehingga saya tidak bahas hari ini karena waktu kita sudah selesai. Ya, Bapak Ibu, ini jadi PR kita untuk kita bahas di minggu depan, apa saja mempelai sulung, mempelai pengawal mempelai, dan siapa saja itu tamu undangan. Ya, semoga pelajaran kita bisa menjadi catatan bagi Bapak Ibu semua. Mari kita lakukan praktek ini sehari-hari. Ya, praktek ini sehari-hari membawa diri kita siap menjadi mempelai. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapak, kami sudah bisa belajar lebih lanjut tentang bagaimana kami bisa mempersiapkan diri menjadi mempelai sulung. Tuhan tolong kami. Tolong supaya semua kami bisa membawa diri kami setiap hari. Karena kami tahu kami dipilih. I'm chosen. Kami dipilih. Aku dipilih Tuhan. Aku kudus bagi Tuhan. Dan aku mau berubah setiap hari serupa dengan Kristus. Itulah yang menjadi deklarasi kami. Tolong setiap kami Tuhan untuk memahami Engkau, untuk belajar tentang Engkau, untuk mengenal Engkau. Tolong kawal kami untuk kami bisa berjalan, mempersiapkan diri sedemikian rupa. Sehingga pakaian kami bisa mempersembahkan diri kami dengan pakaian putih, dengan kain lenan halus dan bercahaya. Terima kasih, kami serahkan agenda kami, rencana kami ke depan. Tuhan tolong pimpin kami terus bagi kekasih-kekasih-Mu, bagi kami semua yang terus belajar dengan Engkau. Bapa sendiri ajari kami ketetapan-ketetapan-Mu, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan kami mengerti banyak hal sendiri dari Engkau. Karena kami tahu Engkaulah guru yang terbaik, yang mengajarkan kami rahasia-rahasia kebenaran firman. Terima kasih, segala pujian dan hormat kami berikan kepada Yahushua HaMashiach, Yeshua, Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kepada Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.